Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya lur, gimana video kita kemarin yang tentang kunci sukses kita bertani? Nah, bagi generasi muda, langkah baiknya kita menerusin perjuangan kita lur, atau menerusin leluhur kita yang banyak bertani lur ya. Terus apakah petani itu menguntungkan atau tidak? Nah, itu sebenarnya petani kan juga menguntungkan lur ya. Karena apa? Karena ya itu tadi tergantung kita itu bisa melihat pasar itu yang dibutuhin itu gimana. Jangan asal kita ngikut-ngikut orang banyakkan nanam kayak kemarin pas harga cabai melambung tinggi terus banyak orang nanam. Tidak lupa kayak sebelumnya itu jahe merah pas melambung-melambungnya banyak yang nanam, terus pas panen rayanya harganya jeblok gitu loh. Nah, itu yang salah siapa? Yang salah kan kitanya sendiri loh ya, nggak bisa melihat apa itu kebutuhan pasarnya itu apa. Nah, terus ini pagi ini kita mau membahas apa? Kita ini mau membahas tentang pengolahan lahan lur. Kalau nanti dulur-dulur ada yang mau mengikuti menanam kacang hijau di musim penghujan, ini sebelumnya aku kasih materinya biar nanti ada persiapannya gitu lur ya. Ini persiapan pertama itu lahannya lur, nanti kedua itu persiapannya itu insek dan fungisidanya. Dan yang ketiga nanti kita prakteknya gitu lur. Jadi biar bertahap gitu ya, ada persiapan-persiapannya. Terus alangkah baiknya dulur bagi yang belum subscribe minta tolong lur ya di subscribe, karena subscribe kan gratis lur. Supaya apa? Supaya ini channelnya bisa berkembang dulur. Dan perkembangannya ini juga atas bantuan dulur-dulur semua. Nah, kita itu kalau mau menanam di musim penghujan itu harus tahu lur ya. Soalnya apa? Kalau di musim kemarau dan penghujan itu pasti itu beda lur ya perawatannya, dan tanahnya atau lahannya itu juga beda. Bedanya gini, kalau kita nanamnya di musim kemarau, kita bisa melakukan TOT lur ya, tanpa olah tanah. Tapi kalau kayak gini nanti kalau pada musim hujan itu nganu lur, kita harus membuat bedengan. Untuk apa gunanya? Itu gunanya untuk mengalirin air lur. Pasti kalau di musim penghujan dan curah hujannya juga sangat tinggi lur ya. Jadi untuk antisipasinya daripada kita keteteran nantinya, itu alangkah baiknya kita buatin bedengan yang sedikit dalam. Dalamnya itu berapa ya, sekitar 30 sampai 40 cm itu sudah bisa lur. Kalau masih sekiranya itu tanahnya apa itu ledok atau rendah, itu bisa dinaikin jadi 50 itu lur. Nah, setelah itu kalau kita sudah membuat bedengan lur ya, tahap kedua itu apa? Apa kita perlu melakukan pemupukan dasar? Nah, kalau aku sendiri itu tidak pernah melakukan pemupukan dasar lur. Karena apa? Karena setelah musim kemarau ke penghujan ini tanahnya itu keras terus kena hujan. Setelah kena hujan nanti dia itu akan mawur lur atau kemepiur gitu lur ya. Itu nanti apa itu sudah atau unsur hariannya itu banyak tersedia di dalam tanahnya itu. Apalagi kita ini tanamnya kacang hijau, dan di tanam kacang hijau kan di prakaranya kan ada bakterinya rhizobiumnya. Nah, itu pasti bakterinya kan juga masih tertinggal di tanah lur ya. Kalau kita nanam lagi nanti pasti akan berlanjut di tanaman berikutnya. Jadi biasanya kalau kita tanam apa itu kacang hijau, setelahnya kita padi, pasti padinya itu bagus lur. Itu sudah apa itu jaminan itu. Soalnya biasanya juga gitu terus itu. Karena apa? Karena ada itu tadi bakterinya, bakteri rhizobium lur ya. Nah, kalau dulur pengen lebih bagusnya juga bisa di apa itu dikasih pemupukan dasar atau kasih pupuk organik, itu juga bisa. Alat terus apa tidak kasih pupuk kimia? Kalau pengen ya silakan aja lur, itu kan terserah diri kita sendiri ya. Tapi kalau aku pribadi aku tidak lur, nggak ngasih pupuk dasar.
Terus bedengan yang paling bagus itu gimana? Nah, bedengan itu ada ukurannya lur ya. Paling kalau aku sendiri itu bagusnya itu ukurannya 1 meter atau 1,5 meter per lasungan apa itu bedengan atau kalenane gitu lur ya. Terus lagi 1 meter sampai 1,5 meter langsung kalenan. Karena apa? Nah, itu juga ada maksudnya lur. Gini, kalau kita mau menanam kacang hijau aja itu bisa. Terus kalau kita mau selingi dengan apa itu tumpang sari dengan jagung juga bisa, karena jaraknya itu tadi setengah apa itu 1 sampai 1,5 meter. Nanti kita pinggirnya dikasih jagung, terus jaraknya jagung berapa kita kasih 15 sampai 20 cm lur. Jadi warep gitu lur ya. Itu nggak apa-apa, kayak tanaman kita kemarin itu 20 semua lur jaraknya. Terus tadi kita harus olah lahan 2, kita ngasih pupuk dasar atau tidak. Yang keempat, benih lur, benihnya gimana? Nah, alangkah baiknya benihnya itu kalau kita ambil dari lahan sebelumnya itu pilihlah ya benih yang bagus gitu lur ya, nggak asal-asalan langsung ambil itu toh. Karena apa? Kalau kita cuma asal-asalan biasanya ada ya 1-2 tanaman kacang hijau kita itu yang terkena bakteri lur. Terus bakteri biasanya kalau itu sudah terkena di pohonnya itu toh, dia nanti akan ikut ke dalam bijinya lur. Jadi supaya kita untuk meminimalisir kerusakan nanti di lahan atau tanaman kita, alangkah baiknya bibit kita itu yang bagus lur. Kayak kita kemarin itu lama lur ya, kita memilihin bibit itu yang sekiranya itu tanamannya sehat, nggak terserang virus, dan yang besar-besar gitu. Emang lama lur itu proses pengambilan benih, nggak kayak yang lain lur ya. Kalau kita ngambil benih langsung gitu toh. Tapi kalau aku sendiri itu lebih baik ngalai lur, atau apa itu dapatnya dikit nggak apa-apa, yang penting nanti bibit kita itu bagus. Terus nanti perlakuan benihnya gimana? Nah, alangkah baiknya kalau musim penghujan gini dikasih perlakuan benih lur. Perlakuannya benih gimana? Perlakuan benihnya gini lur, kita kasih apa itu? Antisipasi dari serangan serangga. Menggunakan apa? Nah, itu nanti pembahasannya di video selanjutnya lur, tentang insektisida. Terus ada fungisidanya, karena di musim kemarau dan musim penghujan pasti inseknya dan fungisidanya juga beda. Tapi kalau di ini aku tambahin sedikit loh, dibahas sedikit. Kalau di musim penghujan nanti kita kuatinya itu atau dibanyakinya di fungisidanya. Kalau di musim kemarau kan kita banyakinya atau kuatinya di inseknya. Karena apa? Kalau di musim kemarau itu banyak serangga yang berkembang biak dengan bebasnya gitu lur. Tapi kalau di musim penghujan itu serangga atau serangan hama itu sedikit jarang, tapi serangan jamur dan patogen dan virus itu lebih tinggi. Karena apa? Karena curah hujan tinggi, terus kelembapan lingkungannya dan jarak rapat tidaknya dari tanaman yang kita tanam itu juga itu nanti mempengaruhi dari perkembangbiakannya itu tadi lur, virus, patogen yang merugikan dari tanaman kita lur ya. Dan tentunya juga ada bakteri-bakteri itu yang merugikan. Nah, itu tadi lur ya. Tidak lupa bagi dulur-dulur yang petani-petani muda. Ini di akhir video lur ya, aku tambahin dikit buat nyemangatin. Kita kalau menanam itu lur, nggak usah ikut-ikutan, kita lihat harga pasar itu gimana, yang sekiranya itu paling tidak menguntungkan itu apa, nggak harus yang wow gitu loh ya. Kita tanamnya itu yang kayak gini, kacang hijau, terus jagung, terus padi, itu hitungannya yang standar loh lah. Biasanya kan ada yang pingin menggebu-gebu itu tanamnya kayak cabai, melon, semangka, terus ada juga bawang merah. Itu hitungannya kelasnya itu sudah kelas menengah ke atas itu lur, tanaman kayak gitu. Karena apa? Itu modalnya sangat tinggi lur. Dan kalau pas
untung itu ya hebat lur, del gitu langsung bisa 3 4 kali 5 kali dari modalnya itu. Tapi kalau rugi ya wassalam lur. Banyak biasanya kan petani-petani kan banyak yang hutang-hutang gitu lur, hutang di bank. Nanti kalau apa itu harga pasarnya zong kan ya zong lur ya. Jadi untuk para petani muda kayak kita ini alangkah baiknya itu harus tahu harga pasarnya dulu lur, kita mau tanamnya apa, terus terus apa, jangan malu lur jadi petani kayak kita gini tuh. Itu kan apa ya, ini sebenarnya kalau kita jadi petani itu juga bisa buat penghasilan lur, penghasilannya juga lumayan asal kita tahu atau bisa memanajemen lahan kita itu mau ditanamin apa itu tadi. Kita lihat pasar tadi tuh lur, kalau kita sudah tahu nanti kita tanamnya juga enak lur, kita bisa kayak apa itu hasilnya, hasilnya kayak yang sudah ASN atau kerja pabrik itu toh, itu nanti kalau kita bisa atau sudah mengetahui teori atau cara-cara kita bertani dengan baik itu pasti lebih besar dari kita lur. Nggak percaya lur ya, ya dibuktiin aja dulu sendiri, kalau enggak ya ini ikutin perkembangan dari ini lur ya. Ini kan kalau kita nanam pasti kan baik atau tidaknya nanti akan kita lihatan di akhir lur ya, di akhir periode ini tuh, akhir panennya itu pasti kita lihatin harganya dapat berapanya itu tuh. Jadi kita nggak ada hook itu lur, kita real dapatnya berapa. Nah sudah lur ya, ini sudah terlalu panjang videonya. Bagi dulur-dulur yang mau sharing atau tukar pendapat bisa dicantumin lur nomor WA-nya, nanti aku masukin di dalam grup itu. Jadi nanti biar lebih lebih akrabnya itu kan lebih baik di grup lur ya, grup WA, nanti kita bisa sharing-sharing kalau pengen lebih jelasnya gitu lur ya. Makasih dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.